warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukran ala nawali, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Wa ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa, para hadirin dan hadirat yang kami cintai, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk saling bertatap kamera, bertatap dengan lensa, sehingga semoga pertemuan kita menjadikan pertemuan yang penuh manfaat disertai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bersama kami dari tim Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama MBC NU Kanigoro akan kami sampaikan ulasan-ulasan, petikan-petikan dari kalam beliau Raisul Akbar di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau Al-Alamah Hadrah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani itsmi man da'a ila dhalalah aw sanna sunnatan sayyi'atan. Pasal ini akan menjelaskan mengenai dosa bagi orang yang mengajak kepada kesesatan dan juga pahala bagi orang yang mengajak kepada suatu kebaikan. Jadi setiap amal perbuatan yang kita lakukan kemudian ada pengikutnya, baik itu suatu amal perbuatan yang baik ataupun amal perbuatan yang jelek, manakala di situ ada pengikutnya, diikuti oleh sebagian orang, baik sedikit lebih-lebih kalau banyak, maka kita mempunyai kontribusi di dalamnya, baik itu berupa dosa atau berupa pahala. Bernilai dosa manakala berupa amal perbuatan yang jelek, dan bernilai pahala manakala berupa perbuatan yang baik. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, ketika pada saat nanti orang-orang yang melakukan suatu amal perbuatan yang jelek, maka dia akan menanggung beban dosanya, beban dosa yang dilakukan atas perbuatan tersebut secara sempurna pada esok hari kiamat. Dan tidak hanya dosanya sendiri, tetapi juga menanggung dosa akibat dari perbuatan orang-orang yang mengikuti dari jejaknya. Wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang melakukan perbuatan kebaikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi manakala kita melakukan suatu amal perbuatan, mengajak kepada suatu kebaikan, dan dari kita berbuat baik tersebut, dari kita berbuat baik tersebut kemudian diikuti oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan dari perbuatan kita, dan sekaligus mendapatkan bagian pahala dari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang mengikuti perbuatan baik tersebut tanpa sedikit pun dikurangi dari pahala mereka. Artinya mereka tidak kehilangan dari pahala mereka, tapi kita juga mendapat pahala dari mereka. Dan begitu pula sebaliknya, manakala ada seorang yang melakukan suatu amal kejelekan, kemudian dari amal kejelekan tersebut dia diikuti oleh orang lain,
maka dia akan menanggung dosa perbuatan itu sendiri, sekaligus dia akan menanggung perbuatan dosa dari orang-orang yang mengikuti jejak tindak lakunya tersebut. Nah, disinilah pentingnya kita berbuat kebaikan. Maka kalaupun toh kita sama-sama melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah kita berbuat yang baik, karena kita tidak tahu apakah perbuatan itu akan ditiru oleh orang atau tidak. Seandainya kita buat itu baik, maka ini merupakan suatu kebaikan yang berantai, yang manakala ketika orang yang melakukan perbuatan tersebut telah meninggal, maka dia akan senantiasa mendapatkan kebaikan dari perbuatan baik tersebut yang diikuti orang lain tersebut. Dan yang lebih fatal lagi, manakala ada orang yang berbuat jelek, kemudian dia diikuti perbuatannya, tindak tanduknya diikuti, bahkan sampai dia mati, dan ternyata perbuatan jeleknya itu juga masih dilakukan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa, mendapatkan siksa dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya tadi. Maka berhati-hatilah pada saat ini, pada zaman-zaman yang seperti ini, banyak sekali mungkin kita mendapatkan informasi melalui media sosial. Apakah itu betul-betul berita yang hak ataukah hanya sekadar hoax? Manakala kita menyebarkan berita yang hak, maka berarti kita mendapatkan kebaikan dari kebaikan hak tersebut. Namun sebaliknya, manakala yang kita sebar itu ternyata adalah perbuatan hoax, perbuatan yang tidak benar, menimbulkan suatu fitnah, menghasut pada kerusakan umat yang lain, maka sebenarnya kita juga akan mendapatkan bagian dari perbuatan jelek berantai tersebut. Wa akhraja Muslim min riwayat Abdurrahman bin Hilal an Jarir ibni Abdullah al-Bajili radhiyallahu anhu fi haditsin tawil. Qala fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'an wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'an. Dalam hadis yang lain, dalam redaksi yang lain, namun masih dalam arti yang sama, masih senada, Nabi juga menyatakan barang siapa menjalankan suatu kebaikan di dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikannya, sekaligus dia juga akan mendapatkan bagian pahala dari orang-orang yang berbuat kebaikan yang meniru kepadanya. Dan begitu pula sebaliknya, manakala ada orang yang berbuat kejelekan, berbuat kerusakan, dan kemudian dari perbuatan tersebut diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatannya sendiri dan akan mendapatkan bagian dosa. Ini yang enggak enak sekali, mendapatkan bagian dosa dari orang yang melakukan dosa tersebut. Sementara orang yang melakukan perbuatan atau sebagai inspiratornya itu sudah meninggal, ternyata dia masih mendapatkan kejelekan, maka disinilah yang sangat rugi bagi kita. Qala Mujahid rahimahullah ta'ala fi tafsiril ayatil madhkurah. Imam Mujahid menafsiri dari ayat yang telah disebutkan di atas, hamaluhum dunubu anfusihim wa dunubu man ata'ahum wa la yukhaffafu dhalika amman ata'ahum ay minal adzabi syai'an. Artinya kurang lebih adalah orang yang mengawali berbuat jelek tersebut akan menanggung. Ini kata-kata menanggung itu yang enggak enak, menanggung dari perbuatan dosa orang-orang yang ikut dari perbuatan dosa tersebut. Semoga dalam hidup kita senantiasa bisa berbuat baik, dan dari perbuatan baik kita dicontoh oleh orang-orang banyak. Terlebih dalam lingkup keluarga, mari kita berikan contoh yang baik untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk tetangga kita, untuk saudara kita. Mari kita berbuat baik sehingga dari perbuatan baik kita mereka akan mencontoh, dan manakala kelak ketika kita sudah meninggal pun mereka tetap melakukan kebaikan sehingga kita mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang mereka lakukan. Kurang lebihnya
yang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.